Hari ini kami akan bertemu dengan Ibu Uun, seorang wanita yang mengabdikan diri sepanjang hidupnya sebagai relawan kemanusiaan. Kami akan bertemu di suatu tempat di mana beliau sedang mengadakan kegiatan sosial. Tentu saja, kami akan menggali lebih dalam lagi tentang sosok wanita inspiratif ini. Kita kan bakal ada satu kupon, tapi ternyata yang datang itu nggak semuanya ibu. Paling banyak susah kolesterol. Terus kalau misalnya dilihat, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Pak Un. Ridwan. Waduh, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ini lagi ada kegiatan apa nih Bu ya? Oh, ini ada kunjungan dari Farmasi Care Dari? Universitas Indonesia. Fakultas Farmasi Farmasi? Universitas Indonesia, Pak. Oh, ada kegiatan Ada sosialisasi kegiatan. masyarakat ya? Ya, Oke, Bu Un membantu. oh, ya membantu Hmm. adik-adik mahasiswa ini. Waduh, terima kasih banyak loh sudah membantu masyarakat di sini ya. Cuman saya ada perlu sebentar Oh iya Pak, saya ini dulu nih Bu Un pinjam sebentar. dulu. Oh, mau pinjam dulu boleh ya? pinjam Oke, doa, Bu Un, silakan. kayaknya kita harus ngobrol di tempat yang agak sedikit nanti baru Oh ya, coret. ayo Pak. Ya Bun ya. Ya, Oke. siap. Ya, terima kasih semuanya. Yuk, Saya yuk. ke sana dulu. Ya. Ya, Bun. Ya. Kayaknya tempat ini rada lumayan Adem. adem. Ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol nih, Bu. Nih, kegiatan-kegiatan Ibu nih kan menyangkut tentang pendidikan kesehatan masyarakat. Kira-kira berapa lama sih ini Ibu kegiatan kayak gini nih? Tahun 88 itu saya jadi volunteer di Yayasan Tuberkulosis. Jadi khusus penanganan anak-anak sakit paru-paru. Itu tuberkulosis. Itu di mana Tuberkulosis letaknya? itu adanya di Muara Angke. Orang, oh berarti Ibu dari Jakarta berarti ya? Dari Jakarta. Oke. 2007 saya resign, pindah ke Parung Panjang. Awalnya sih saya kepengen jadi ibu rumah tangga aja sih, diam di rumah, ngurus suami, ngurus anak. Ternyata saya tergerak dengan salah satu pasien di daerah Cibunar yang sakit kanker otak. Itu biji matanya keluar, ada ibu-ibu lewat depan rumah saya, itu biji matanya keluar. Awalnya saya bingung, ibu kok biji matanya keluar ya? Udah berobat belum sih? Terus saya cari tahu tuh rumahnya di mana. Ternyata ibu itu tidak mendapatkan pendamping pasien, sehingga si ibu itu pas dapat jadwal operasi dia nggak berani operasi karena dengar kanan kiri kali kalau dioperasi tuh bakalannya sakit. Akhirnya si ibu itu membatalkan operasi tanpa izin pihak rumah sakit di Jakarta. Akhirnya saya bertekad, wah kalau begini saya mah nggak bisa nih ngundurin diri, saya harus bisa menolong ibu itu. Karena kanker otaknya udah stadium lanjut, ibu itu tidak tertolong. Tapi saya sudah berusaha untuk membawa ibu itu ke rumah sakit di Jakarta lagi. Nah, dari situ saya mulai membantu lagi orang-orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan saya. Saya dapat banyak, ada anak-anak yang malnutrisi, anak-anak gizi buruk yang tinggal tulang sama kulit, ada keluarga duafa yang memang dia tidak bisa mengakses bagaimana dia bisa ke rumah sakit rujukan. Tapi terus itu ada kayak gitu ya? Banyak di Parung Panjang saat itu memang kondisinya memang amat sangat mirip. Akhirnya saya masuk ke desa Tenjo. Di kecamatan Tenjo itu banyak anak-anak yang putus sekolah, banyak sekolah-sekolah rusak, banyak kampung-kampung yang nggak punya air bersih. Nah di situ tuh saya mulai terus membantu mereka semua dalam mendapatkan bagaimana mereka bisa sekolah, bagaimana sekolahnya supaya nyaman. Dari rubuh, dari ambruk sampai sekarang. Dan saya nggak pernah berpikir bahwa apa yang saya perbuat itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Enggak, memang udah janji Allah, siapa yang suka memudahkan urusan orang, insya Allah akan dimudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Tuh udah janjinya tuh. Nah sekarang Ibu mendirikan yayasan sendiri atau gimana? Saya komunitas. Belum berbentuk yayasan, komunitas. Karena saya pikir daripada saya diem di rumah, lebih baik saya banyak berbuat untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan pertolongan dari saya.
Kendala-kendalanya biasanya gimana tuh? Pas saya masuk Parung Panjang, saya independen, berdiri sendiri. Saya nggak pernah berpikir, nanti saya kalau nolong orang uang saya habis. Nanti saya kalau nolong orang saya akan jatuh miskin. Alhamdulillah enggak. Dengan banyaknya saya nolong orang, dengan banyaknya saya berbagi dengan orang, rezeki ada aja. Alhamdulillah ya. Ada aja. Karena apa yang saya lakukan, saya nggak pernah terpikir, saya harus cari donatur, enggak. Saya pakai uang yang ada. Nah, dengan kesibukan sosial yang luar biasa gini kan biasanya ada aja Ibu ya? Ya. Nah, gimana nih di sikap, nah biar gini, ibu-ibu lain juga mungkin kepengen berbuat kayak Jadi di awal, waktu saya mau dilamar dengan Bapak Uun Maskun, saya minta mas kawinnya bukan seperangkat alat sholat atau uang, enggak. Saya tetap diizinkan untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan kebutuhan bantuan saya. Waktu anak saya balita tuh anak-anak pernah jealous ya, pernah cemburu, mama kenapa sih lebih sayang anak orang daripada anak sendiri? Saya kasih pandangan, kalau anak mama rumah ada, nggak kehujanan, nggak kepanasan, air bersih, air pumpnya di perum, ada WC MCK dengan teratur. Di kampung sana mereka mandi harus ke kali. Terus? Rumahnya bolong-bolong, rumah bilik. Mau sekolah susah, ibu bapaknya nggak punya uang. Giliran punya sekolah, sekolahnya mau rubuh. Jadi anak-anak mama tuh harus banyak bersyukur. Pola pikir yang ibu kayak gitu kan artinya pola pikir yang jauh melampaui kehidupan hari ini. Karena hari ini kan ibu-ibu kalau kepengen jadi wanita karir, Bu. Saya dulu 3 bersaudara, nggak punya bapak. Jadi saya seorang PNS. Hidup saya serba kekurangan. Nah, dari kisah hidup saya yang nggak enak, saya jadi tergerak untuk menolong orang-orang yang hidupnya kurang beruntung. Karena waktu saya kecil aja sepatu mangap, mau minta beli sepatu aja susah. Mau beli baju setahun sekali nunggu lebaran. Nah, terus saya saat itu malnutrisi, badan kurus karena kurang gizi. Nah, akhirnya saya bertekad kalau suatu saat saya mempunyai kelebihan rezeki, saya kepengen anak-anak yang ada dimanapun berada jangan seperti kehidupan saya masa lalu. Saya berusaha bagaimana orang-orang yang hidupnya kurang beruntung tuh bisa saya bawa mengakses ke rumah sakit, bahwa mereka itu menderita nggak sendiri. Ada saya, nggak usah takut, saya akan menolong ibu. Kalau di komunitas relawan peduli Bogor Barat ini, tim relawannya ada 10. Ada 10. Dan alhamdulillah ambulan memang ada 2 dari hamba Allah. Dan ambulan itu free untuk orang-orang yang betul-betul tidak mampu. Untuk pelayanan kesehatan, pengantaran pasien, pengantaran jenazah. Bahkan kita juga kadang ngebayarin ya, misalkan ada keluarga miskin yang nggak sanggup buat beli makam, kita akan membelikan makam. Iya, tanah kubur. Kadang-kadang orang yang nggak punyanya nih udah kita bawa ke RSCM, udah kita rawat, udah kita antar dari Parung Panjang ke Cipta, kita Parung Panjang meninggal di Cipta, kita bawa pulang ke Parung Panjang, ternyata keluarga tersebut tidak mampu untuk membeli tanaman. Jadi ini saya jadi relawan dari kepala ke kaki, kaki kepala, demi untuk menyelamatkan regenerasi bangsa, sekolah yang ambruk, orang-orang yang membutuhkan akses rumah sakit. Karena walaupun punya BPJS, kadang mereka bingung di ongkos. Dari Parung Panjang naik kereta, dari Tanah Abang naik Metro Mini kasarnya ya. Kadang juga mereka nggak punya. Jadi apa yang mereka rasakan, saya pernah ngerasain dulu Pak Ridwan. Jadi rasanya tuh nggak enak. Susah tuh nggak enak. Susah tuh nggak enak, sedih, penuh air mata. Bukan drama ya Pak Ridwan, tapi memang benar-benar nyata. Kadang-kadang saya pakai dana pribadi minta suami. Dan boleh? Boleh. Kan saya bilang kalau kita nolong orang jangan pernah nunggu kaya. Kalau nunggu kaya keburu mati yang mau kita tolong. Terus jangan pernah takut miskin untuk ngebantu orang, nggak akan miskin. Saya sebagai masyarakat ingin memberikan sesuatu kepada Bu Un. Terima kasih. Ya, ini. Ya, keren.
saya sangat terinspirasi, ingin sekali menjadi Bu Un, membantu warga yang memang membutuhkan kita sebagai relawan. Saya ingin sekali mengikuti jejaknya Bu Un, karena melihat beliau sangat berdedikasi menjadi relawan Bogor Barat ini membuat saya, wah ternyata relawan itu sangat bagus, bermanfaat, dan juga bisa dekat lagi sama warga masyarakat Indonesia gitu. Orang-orang seperti Ibu Uun ini sangat langka di muka bumi ini. Maka dari itu, sebuah apresiasi dari saya dan teman-teman dari Berbagi di Jalan Seni adalah sebuah upaya dari masyarakat, dari komunitas untuk memberikan penghargaan terhadap Bu Uun sebagai pelaku dan penggerak sosial di masyarakat, terutama di kesehatan. Ya Bu ya. Terima kasih Ibu Un. Sama-sama Pak. Ibu Un adalah ibu bagi manusia di muka bumi. Salam dari saya, Berbagi di Jalan Seni.